Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Auliana Fisya dengan nomor induk mahasiswa 1900313 dari program studi Pendidikan Geografi 4B, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini, saya akan membahas sedikit tentang materi geologi lingkungan terkait mineral non-logam. Nah, sebelum kita masuk ke materi mineral non-logam, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu mineral. Mineral merupakan suatu benda padat homogen yang terbentuk di alam secara anorganik yang mempunyai komposisi kimia tertentu dengan susunan atom yang teratur. Berdasarkan definisi tersebut, maka air, batu bara, minyak bumi, dan gas alam tidak dapat disebut sebagai mineral, meskipun keempatnya itu terbentuk di alam. Unsur-unsur seperti inilah yang menyebabkan definisi tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan. Karena beberapa ahli mineralogi berpendapat bahwa keempat unsur itu termasuk mineral juga. Batasan mineral adalah suatu benda padat homogen, bahwa mineral terdiri dari satu pasa padat hanya satu macam material, yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana oleh suatu proses fisika. Nah, dengan adanya batasan-batasan ini, maka cairan-cairan dan gas-gas yang terbentuk atau yang terjadi di alam itu tidak termasuk mineral. Perlu diketahui bahwa suatu yang sangat umum yaitu es tergolong ke dalam mineral, teristimewa es pada tempat yang tinggi atau pada lintang-lintang tertentu. Perlu diketahui juga bahwa air itu bukan mineral loh. Karena sifat fisik suatu mineral berhubungan erat dengan struktur kristal dan komposisi kimianya. Sehingga dengan mempelajari sifat-sifat fisiknya dapat dibuat beberapa deduksi tentang struktur kristal dan komposisi kimianya. Selain itu, sifat fisik suatu mineral berguna juga dalam segi keteknikan. Karena pemakaian mineral dalam industri terutama bergantung pada sifatnya. Mineral terbagi menjadi dua, yaitu mineral logam dan mineral non-logam. Kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang mineral non-logam. Jadi, apa sih mineral non-logam itu? Mineral non-logam atau mineral industri adalah mineral yang bukan penghasil atau sumber logam maupun energi, tetapi bahan galian yang dapat dipakai langsung atau sebagai bahan baku untuk industri. Mineral non-logam dan batuan itu sering disebut sebagai mineral industri atau bahan galian. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dipergunakan istilah mineral bukan logam dan batuan. Isolatornya itu ada mika dan asbes, refraktori mineralnya itu ada silika, alumina, zirkon, dan topas. Abrasif mineralnya itu ada korundum, garnit, intan, dan topas. General industri mineralnya itu ada fosfat, belerang, batu gamping, garam, barit, boraks, feldspat, magnesit, gipsum, clay, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh beberapa mineral non-logam beserta dengan komposisi kimianya. Nah, yang pertama itu ada feldspar. Di sini juga sudah tercantum komposisi kimianya, jadi bisa dilihat ya. Untuk yang kedua itu ada hindrit dan yang ketiga itu ada batu gamping. Bahan galian bukan logam menurut SNI 134688 tahun 1998 dibedakan menjadi 4 loh. Yang pertama itu ada bahan bangunan. Bahan bangunan ini banyak dipakai dalam industri bangunan atau konstruksi dan ornamen. Yang kedua, mineral industri. Mineral industri ini banyak dipakai di industri pupuk, kertas, plastik, peternakan, pertanian, kosmetika, farmasi, dan kimia.
Ketiga, yaitu bahan keramik. Bahan keramik ini sering dipakai dalam industri keramik, refraktori, gerabah, dan gelas. Keempat, itu batu mulia. Batu mulia ini sering digunakan dalam industri perhiasan dan kerajinan. Untuk lebih jelasnya, bahan galian bangunan meliputi andesit, granit, marmer, onik, batu apung, pasir dan batu bara, serta aspal. Untuk persebarannya sendiri, andesit itu banyak ditemukan di Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Untuk marmer banyak ditemukan di Sumatera Barat, Lampung, dan Jawa Timur. Batu apung banyak ditemukan di Kalimantan Barat dan Pulau Lombok, serta pasir banyak ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahan galian mineral industri meliputi bentonit, barit, diatom, dolomit, magnesit, fosfat, belerang, batu gamping, talk, dan zeolit. Untuk persebarannya sendiri, magnesit banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Pulau Flores. Belerang banyak ditemukan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Sedangkan untuk batu gamping banyak ditemukan di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, Pulau Sumba, dan Sumbawa, Pulau Timur, dan Papua. Bahan galian mineral keramik meliputi pasir kuarsa, bone clay, perlite, dan kaolin. Untuk persebarannya, pasir kuarsa banyak ditemukan di Jawa Timur, Kalimantan Barat, Riau, Pulau Bangka, dan Papua. Perlite banyak ditemukan di Pulau Sumbawa dan Lampung, serta kaolin banyak ditemukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Bahan galian batu permata meliputi intan yang banyak ditemukan di Riau, sapir di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, giok yang ada di Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Pulau Halmahera, serta granit banyak ditemukan di Sumatera Barat dan Kalimantan Barat. Mineral bukan logam dan batuan adalah komoditas pertambangan yang bila dikelola dengan baik dan benar akan dapat meningkatkan perekonomian rakyat, khususnya di mana potensi tersebut berada. Karena umumnya mineral bukan logam lebih mudah untuk mencari dan menambangnya. Jenis komoditas ini umumnya tidak memerlukan teknologi yang tinggi dalam mencari maupun proses penambangan serta pengolahannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa mineral non-logam itu memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan perekonomian rakyat jika rakyatnya bisa mengelola dengan baik dan benar. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan terkait mineral non-logam. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih.